Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa ikhwan dan akhwat di Selasa siang hari ini, tanggal 6 Jumadil Awal 1447 Hijriah atau tanggal 28 Oktober 2025. Kembali hadir acara Tausiah Siang bersama Ustadz Pawas Abi Zawiyah yang alhamdulillah telah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu Iwan Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Kang Fahri, temenin saya dong. Iya alhamdulillah Ustadz. Ada aja Ustadz. Biasanya kan Kang Abi Agus ya. Pemirsa nanya emang gitu. Masnya nggak ganti ya? Kita ada ganti tugas, seling-seling ya. Seling-seling ya. Masya Oke, Allah. insyaallah. Ini siang hari yang sangat luar biasa Ustadz ya. Alhamdulillah. Sejuk walaupun panas gitu ya. Itu mirip sama orang minta, tolong dong saya minta es teh hangat satu. Masya Allah. Karena sedikit ada AC-nya alhamdulillah di sini ya. Alhamdulillah ada AC-nya. Segar, ya. Sambil menikmati suasana siang hari ini sambil kita mendengarkan tausiah Ustadz Pawas ya. Iwan Ahwat ya. Insyaallah. Dan hari ini tema yang akan disampaikan adalah mengenai istighfar, ucapan atau amalan. Nah, itu dia Ustadz ya. Apakah ucapan saja atau disertai dengan amalan atau bagaimana nanti Ustadz jelaskan ya pemaparannya seperti apa Iwan Ahwat, dan nanti juga yang ingin bergabung bertanya silahkan Anda bisa menyimak kami dan juga Anda bisa berkomentar nanti di YouTube Rasil TV. Apa Ustaz? Marhaba, jazakallah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa afiyatuh wa shifa'uh wa ridwanuh. Buat antum semua, tentunya pertama buat saya yang mengucapkan salam. Buat antum semua segenap pendengar Radio Silaturahim AM 720 untuk Islam yang satu di hari Selasa 6 Jumadil Awal. Masya Allah, Ramadan tinggal berapa bulan lagi? Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, 4 bulan lagi 4 Ramadan. bulan lagi ya. La ilaha illallah, cepatnya waktu berlalu ya. Juga buat para musyahidin yang menyimak melalui kanal YouTube ya, Rasil TV di seluruh belahan negeri yang ada signal ya, dan bisa buka YouTube. Juga ikhwan akhwat yang menyimak melalui Radio Garden Internasional. Ada di Australia pendengar kita, di Timur Tengah, di Saudi, Yaman, Hadramaut, Tarim. Kemudian juga untuk teman-teman yang tentunya mendengarkan melalui gelombang radio FM maupun AM yang bersinergi dengan Radio Silaturahim yang ada di Jawa Barat, Sukabuminya, Jawa Tengah, Semarang, Magelang, Jogja, kemudian Jawa Timur, Surabaya, Bondowoso, Situbondo, hingga Banyuwangi, bahkan Bali. Kemudian juga yang menyimak di Kepulauan Sumatera, ada Aceh. di sebelah Palembang, ya, Aceh, Sigli ya, Masya Allah. Kemudian ada di mana lagi? Batam. Tentunya. Dan jiran kita Singapura dan Johor, Malaysia. Masya Allah. Juga yang menyimak melalui Radio Al-Madinah di Pontianak, ya. Juga di belahan Kalimantan sana, bahkan di Al-Khairat Palu, sehingga di Papua, di hujung Indonesia di sana. Alhamdulillah. Di kesempatan siang hari ini, ya, setelah bulan Maulid meninggalkan kita, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, sekarang masuk Jumadil Awal, sebentar lagi Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ramadan, bulan yang dirindukan, sekejap lagi akan datang insyaallah taala. Semoga Allah anugerahkan kita usia panjang hingga berjumpa dengan bulan Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dah, para ikhwan akhwat, kita akan buka kajian siang hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Tentunya sebagaimana biasa bermohon, bertawassul menggunakan Suratul Fatihah, keagungan Suratul Fatihah, seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang pertama Allah berkenan jadikan kita min ahlil Fatihah. Orang-orang yang al-hadi, al-muhtadi ma'al anbiya wal mursalin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dan kemudian kita bermohon kepada Allah juga agar dengan keberkahan setiap ayat bahkan huruf dari suratul Fatihah, Allah berkenan kirimkan pahalanya, nurnya, cahayanya, rahmatnya untuk orang tua kita, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, keponakan, cucu, keluarga kita, sahabat kita, guru-guru kita yang sudah meninggalkan dunia. Dengan itu semoga Allah jadikan kuburnya dipenuhi dengan rahmat,
kesejukan. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan tak lupa kita bermohon kepada Allah tentunya untuk segenap guru-guru kita, orang tua kita, ulama-ulama kita yang masih hidup, agar Allah senantiasa jaga mereka, bimbing mereka, tuntun mereka, anugerahkan istiqamah pada mereka, dan berikan manfaat ilmu buat kita para murid-muridnya. Di antaranya gurunda kita, founder Radio Silaturahim, gurunda murabbi kita Al-Ustaz Husain bin Hamid bin Hud bin Alwi Al-Attas, bin Alwi bin Hud Al-Attas, kemudian untuk Ustaz Hamzah Attas Al-Attas, Abah Umar bin Ahmad Al-Attas, Al-Walid Buya Kiai Haji Ghazali Musannif, Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, Amina Kiai Syihabuddin di Nurul Haramain Pujon Malang, juga untuk guru-guru kami di Pesantren Langitan, Sarang, Rembang, Lirboyo dan lain sebagainya, juga untuk guru-guru kami yang ada di negeri jiran Malaysia, Patani dan Thailand, juga yang ada di Timur Tengah, khususnya gurunda kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Tarim Hadramut Yaman, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Balfaqih yang ada di Ribat Tarim, Abna Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatri, kemudian Abu Ya Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, As-Said Alawi Asad Alawi bin Abbas Al-Maliki, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed, Dr. Adnan Ibrahim Al-Hasani, kemudian Said Kamal Bagir Al-Haidari, Said Man Ali Mansur Al-Kayali, Dr. Fadil Saleh As-Samirai Al-Baghdadi, Dr. Ahmad Tayyib Syekh Al-Azhar, dan para ulama-ulama kita di seluruh penjuru dunia. Semoga Allah Ta'ala berikan bimbingan, arahan, penjagaan untuk mereka semua. Tul umur fi husnil amal, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده أنجز وعده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وعلى أهل بيته وآله وأتباعه ومن نصره وعزره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ikhwan dan akhwat, mustami'in dan mustami'at, musyahidin dan musyahidat, waffaqanallahu wa iyyakum li ta'atihi wa mardatih. Di kesempatan siang Selasa hari ini kita akan merenungkan beberapa panduan ayat suci Al-Quran tentang konsep beristighfar, yang bermakna berarti permohonan atau memohon ampunan. Tajuknya adalah istighfar, ucapan ataukah amal perbuatan. Nah, di kesempatan siang hari ini kita akan merenungkan beberapa ayat suci Al-Quran yang menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut, bahwa istighfar sejatinya dimulai dengan ucapan dan dibuktikan dengan perbuatan atau amalan. Bahkan dalam sebuah ayat yang akan kita baca nanti dalam Al-Quran surah Thaha, di situ jelas tegas pemberitahuan dari Allah tentang 4 syarat orang mendapatkan atau meraih ampunan Allah yang Maha Pengampun. Kita akan mulai terlebih dahulu secara berurutan dari Quran surah Ali Imran
yang di sini menggambarkan tentang dua praktikum, ya, ucapan dan sekaligus juga perbuatan dalam beristighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-15 di ujung hingga ke ayat 17 dari Quran surah Ali Imran. Kita baca dari penghujung ayat 15 Quran surah Ali Imran, firman Allah, kalamullah subhanahu wa ta'ala, yang maha suci, yang tak mungkin salah. Allah berfirman, ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wallahu basirun bil ibad. Sungguh Allah Maha melihat, memperhatikan, mengawasi, dan memberikan pengawasan terhadap hamba-hambanya. Nah, ini sebuah pemberitahuan yang berisikan bisyarah. Kang Ahri, apa itu bisyarah? Kabar gembira. Bahwa ada sebahagian dari hamba-hamba Allah ini yang selalu menjadi pusat perhatian Allah. Senantiasa diawasi, dilihat, diperhatikan. Kalau kita kan tentunya paham ya, kalau ada orang yang selalu bertanya ketika kita nggak ada, ya kan? Berarti tanya apa? Tanya orang ini perhatian. Kemana Kang Fahri? Kemana aja Kang Fahri? Kok nggak pernah kelihatan? Ada. Iya, tapi saya nggak pernah lihat. Karena biasanya selalu ada hadapannya. Ketika tidak ada, maka jadi pusat perhatian. Dari sekian banyak orang yang hadir di situ. Dari sekian banyak hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala, baik hambanya yang taat maupun yang tidak taat, yang beriman maupun tidak, Allah beritahukan ada sebahagian hamba-hamba yang senantiasa Allah basirun, melihat, memperhatikan ya kondisi mereka. Spesial dong ya? Spesial, Masya Allah. basirun bil ibad. Luar biasa. Siapa mereka? Di ayat ke-16 dan 17 Allah gambarkan tipikal mereka, profil mereka. Yang pertama siapa? Alladzina yaquluna. Yang pertama orang-orang yang selalu mengucapkan. Berarti ucapan ya? Ucapan apa? Ucapan yang isinya doa. Ucapan, ungkapan bunyinya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Yaitu hamba-hamba Allah tadi itu yang menjadi atau mendapatkan perhatian khusus dari Allah tabaraka wa taala. Mereka punya ciri orang yang selalu berdoa, yang selalu isi ucapannya. Ini penting nih. Berapa banyak ya ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang efek dari ucapan. Dari ucapan nanti akan berbuah banyak perkara, banyak kejadian. Kalau kita buka bedah di siang hari ini, tentunya tema kita nggak akan cukup. Kita nanti akan baca di pertemuan-pertemuan yang berikutnya tentang efek dari ucapan ya bagi kehidupan kita. Ada yang karena ucapannya mendapatkan laknat dari Allah. Sebagian orang karena ucapannya mendapatkan rahmat dan ampun dari Allah. Sebagian orang karena ucapannya Allah arahkan dan bimbing kehidupannya, dan seterusnya dan seterusnya. Naam. Rabbana innana amanna, Tuhan kami, sungguh kami telah beriman. Faghfir lana, maka perkenankanlah, berikan ampunan untuk kami, dzunubana, terhadap dosa-dosa kami, wa qina adzabannar. Nih, ciri orang yang mendapatkan perhatian Tuhan ya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mulutnya selalu mengucapkan ikrar keimanan, kemudian permohonan ampunan dan mohon perlindungan dari neraka. Itu ciri yang pertama. Jadi kalau kita mau menjadi orang-orang yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah, selalu Allah basir terhadap kita, ayo amalkan ayat ini. Apa itu? Ucapanmu selalu berisikan ikrar keimanan,
permohonan ampun pada Tuhan dan minta perlindungan dari siksa api neraka. Itu yang pertama. Nah, berikutnya, ciri berikutnya, setelah tadi ucapan, pindah kepada perbuatan. Tuh. Jadi makanya minta ampun itu bukan sekedar ucapan, Perbuatan. rupanya. Ada perbuatan yang mengiringinya sebagai bukti bahwa dia betul-betul memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahannya. Mereka adalah as-sabirin, orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Dalam melaksanakan perintah Tuhan. Sabar dalam apa? Berpayah menjauhi larangan Tuhan. Sabar terhadap apa? Terhadap ketetapan yang berlaku atas dirinya dari ketetapan Tuhan, baik itu manis maupun pahit. Dia sabar. Di ayat Quran surah Al-Baqarah sebelumnya ada Allah berikan gambaran, isinya adalah kabar gembira. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Nah, itu. Orang yang sabar. Sabar dalam Segala hal. segala hal. Terlebih lagi sabar ketika tertimpa musibah. Itu pun tampak dari ucapannya, orang yang sabar terhadap musibah yang menimpa dirinya, dia akan yaqulun, berucap, qalu, berkata, inna lillah, kami ini milik Allah. Wa inna, dan kami ini pun ilaihi, kepada Allah raji'una, pasti kembali. Maka ini lihat gambaran kelompok orang yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah adalah orang-orang yang sabar. Sabar tentunya bukan ucapan kan? Iya. Sabar dalam Tindakan. ada tampak dari tindakannya. Sabar melaksanakan perintah. Berat bangun malam, bangun dia. Berat berjamaah, bangun dia berjamaah. Berat untuk baca Quran, dia bangun sigera, ya, bangkit untuk baca Al-Quran. Berat yang namanya beramal soleh, bangkit dia beramal soleh. Itu namanya orang yang sabar dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya as-sadiqin, orang-orang yang jujur. Siapa orang yang jujur? Apakah sekedar jujur dalam ucapan? Sejatinya bukan itu. Itu permulaan. Jujur dalam ucapan. Sejatinya orang-orang yang sadiq atau bahkan siddiq, orang yang antara ucapannya dengan perbuatannya seiring sejalan. Itu namanya orang-orang yang sadiq. Tuh, tadi kan ucapan. Istighfar tuh ya. Yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dibuktikan dengan as-sabirin. Sebagai orang yang sabar, as-sadiqin, yang jujur antara ucapan dan perbuatannya seiring sejalan. Wal qanitin, orang yang sungguh-sungguh dalam kunut. Kunut itu apa sih? Asal makna kunut itu orang yang berdiri untuk berdoa. Kunut subuh gitu. Asal makna ini kata qanit itu orang yang tegak berdiri, istiqomah dalam beribadah. Makanya doa kunut, doa yang dibaca ketika berdiri, setelah kita ruku, sebelum sujud. Baik itu kunut subuh ataupun kunut an-nazilah. Nah, arti qanitin itu orang yang berdiri taat, tunduk, patuh kepada Tuhan. Naam, menegakkan ketaatannya. Berarti apa nih? Perbuatan lagi kan? Perbuatan. Berikutnya, orang tidak akan tampak buah dari qanitin dalam beribadah kecuali dia mengaplikasikan ayat yang berikut. Wal munfiqina, senantiasa berinfak. Berinfak. Dan berinfaknya bukan hanya di kala senang, di kala lapang, bahkan di kala sempit dia tetap berinfak. Alladzina yunfiquna fi sabilillah fis sarra'i wad dharra, yunfiquna amwalahum fi sabilillah fis sarra'i wad dharra. Berinfak dalam kondisi lapang, mudah, ataupun di kala sempit tetap berinfak. Sekalipun nominalnya Mungkin beda ya. berbeda, Kecil gitu ya. tapi tidak berhenti untuk berinfak.
Karena dia tahu semakin dia berinfak, semakin Allah ridho kepadanya. Nah, ciri yang berikutnya, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang mau bangun di waktu sahar untuk beristighfar. Walaupun dengan ucapan, hanya dengan ucapan lisannya, namun perbuatannya tampak dengan apa? Dia mau bangkit dari tidur, beristighfar di waktu sahar. Jam berapa itu waktu sahar, Kang Fahri? Waktu sahar itu lebih kurang 50 menit Sebelum subuh. sebelum masuk adzan subuh. Berarti kalau adzan subuh jam 4 lebih 10, maka jam 3 ya, jam 3 tepat dia sudah bangun. Bukan hanya sudah bangun, sudah beristighfar. Jadi kalau bangunnya bukan jam 3, bangunnya jam setengah 3 atau 3 kurang seperempat. Bangun dulu, berwudu, sholat. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran surah Al-Isra, setiap orang dimulai dari baginda Rasul yang ingin mendapatkan kedudukan, tempat, posisi yang terpuji, diperintahkan oleh Allah bangun di sebahagian malam, bangkit dari tidur untuk sholat, baca Quran, dan beristighfar di sisa waktu. Nah, jadi lihat bagaimana Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tuh. Dan dari sebagian malam bangkit dari tidur, ayo bangun dari tidurmu, pisah dengan ranjangmu, ya, pisah ranjang namanya. Ya kan? Orang memahami kan pisah ranjang hanya pisah suami istri ya. Padahal tiap malam itu diperintahkan oleh Allah pisah ranjang. Bangun maksudnya. Bangun dari ranjangnya. Berat kan? tuh, berat tuh. Berat sekali. Maka lihat di ayat lain kan Allah sampai memanggil nabinya. Dan setiap orang yang melakukan hal yang sama dengan baginda Nabi, yaitu apa? Ya ayyuhal muzammil. Wahai setiap orang yang tidur berkemul, berselimut dengan selimut yang Tebal. apa? Yang hangat tebal. Yang hangat tebal ataupun selimut yang bisa ngomong. Ya kan? Bangkit dari ranjang, tidur, qum al-laila di waktu malam. Bangun. Minimal di penghujung malam, 1 jam sebelum adzan subuh pastikan sudah terbangun. Sudah membaca istighfar bil ashar. Syukur-syukur bisa setelah nisful lail. Iya. Auzid alaih, awin kusminhu qalilan, auzid alaih. Kemudian setelah sholat malam bangkit dari tidur, sholat malam, warattilil qur'ana tartila. Baca Al-Quran di penghujung malam atau di tengah malam yang sepi, ya, dengan tartil. Kenapa? Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun malam itu, bangkit di waktu malam itu, efek utamanya mengokohkan jiwa, memperbaiki ucapan kita. Efeknya. Lalu di penghujung akhir malam, di waktu sahar, kalau bahasa kita di waktu orang makan sahur. Ya, kalau orang makan sahur, dia sedang mustaghfirina bil ashar. Mustaghfirina bil ashar. Ini gambaran hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah kepada Quran surah Hud, ya. Quran surah Hud di sini di ayat kedua kalau nggak salah ya. Ayat kedua Allah Subhanahu wa taala, atau maaf ayat ketiga ya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Hud memerintahkan hamba-hambanya untuk apa? Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Lihat,
Quran surah Hud. Yang mana di pembukaan Quran surah Hud ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang keutamaan, keagungan Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan sebuah kitab yang uhkimat ayatuhu, disusun rapi ayat-ayatnya, thumma fussilat, kemudian dijelaskan dengan rinci kandungannya, dan penjelasan ini min ladun hakimin khabir, langsung berasal dari Allah yang maha hakim dan maha khabir. Kemudian di ayat kedua Allah berfirman, wa alla ta'budu illa iyyah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Kemudian di ayat ketiga, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Kemudian bermohonlah ampun kalian, buatlah permohonan ampun kepada Tuhan kalian, thumma tubu, kemudian kembalilah ke rel asal aturan, ikuti kembali aturan. Tsumma tubu ilaih, kembalilah taubat kepada Allah dengan apa? Kembali on the track. Maka apa balasannya? Ketika seorang sudah memintakan ampun pada Allah, bertaubat kepadanya, yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang mau meminta ampun kepada Allah dengan penuh ketulusan dan bertaubat kepadanya, Allah janjikan Allah akan berikan kesenangan hidup dengan kesenangan yang baik, yang bagus, yang mengenakan. Oh, emang ada kesenangan hidup tapi dalam kondisi yang nggak enak? Ada. Contohnya apa? Orang yang tinggal di penjara VVIP. Penjara VIP nih. VIP. Itu penjara kayak hotel. Fasilitasnya seperti hotel bintang 5, mulai kasurnya, ruang mandinya, ada kitchen setnya, ada pelayannya, bahkan ada kamar cintanya bagi yang punya pasangan. Berarti bukan kayak penjara tuh, Mi? VIP. Tapi tetaplah di balik jeruji. Iya, tetap aja. Artinya Terbatas. terpenjara. Hidup dapat mut'ah, kesenangan, tapi dalam kondisi yang tidak mengenakan. Buat apa? Iya. Ibarat burung Sangkar emas. disangkar emas. Sangkarnya mahal, iya, burungnya bisa keluar. Iya, nggak bebas. Apa yang mau dibuat? Itu bukan mata'an hasanan. Tapi yang namanya mata'an hasanan, walaupun rumahnya tidak terlalu besar, hujan tidak kebanjiran, panas tidak kepanasan, ruang pun ada penyejuknya, makan sudah tersedia, bersama keluarga dengan tenang, itulah disebut dengan yumatti'kum mata'an hasanan. Sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai ajalnya datang menjemput. Itu janji Allah bagi orang-orang yang mau minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Allah bahkan wa yuti kulladzi fadlin fadlah, bahkan Allah akan memberikan padanya kelebihan anugerah ya kepada orang tersebut dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan perintah istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, dengan janji yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Tapi ini pemberitahuan dikembalikan pada kita. Maukah kita mengikutinya? Kalau ada dari hamba-hamba Allah yang berpaling dari seruan ini, wa in tawallau atau fa in tawallau, maka beritahukan wahai Rasul, fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Sungguh aku khawatir, takut terjadi terhadap kalian. Apa itu? Kalian akan tertimpa azab yaumin kabir, siksa di hari yang begitu besar dan banyak kejadian di dalamnya, yaitu di hari kebangkitan, bahkan dimulai dari hari qiyamis sa'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada lagi tentang keutamaan beristighfar, juga SOP kapan seorang diterima istighfarnya, tentunya setelah jeda yang berikut ini insyaallah. Baik, kita akan jadi dulu Iwan Awad. Setelah kita jeda nanti kita akan kembali lagi untuk membahas tema mengenai istighfar itu ucapan ataukah amalan.
Tetap bersama kami. Radio Rasil untuk Islam yang satu masih bersama kami Ikhwan Ahwat di acara Tausiah Siang bersama Ustadz Fawaz Abi Zawiyah membahas tema mengenai istighfar itu ucapan ataukah amalan. Tadi kita juga sama-sama simak Quran surat Al-Imran ayat 15 sampai dengan 17, juga Quran surat Hud ayat 3 ya. Baik Ustadz, ini mengenai istighfar ini ada yang bilang istighfar itu yang bagus tuh istighfar saja ataukah sayyidu istighfar Ustadz? Oh, Masya Allah. Karena lebih panjang sayyidu istighfar katanya lebih bagus tuh. Kalau misalkan kita banyak dosa, baca itu insya Allah dosanya terampuni sama Allah. Ustadz. Apakah benar seperti itu Pak Ustadz? Masya Allah, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman, hablana hukman, alimna min ladunka ilman, tawaffana musliman, wa alhiqna bis salihin. Pertanyaannya cakep ya. Katanya ada orang ngomong kalau mau baca istighfar diterima itu Yang panjang-panjang bacalah lah. Sayyidul Istighfar. Ya. Nah, sekarang kita ingin tahu dulu apa itu Sayyidul Istighfar. Secara bahasa Sayyidu adalah junjungan, pimpinan. Istighfar permohonan ampun. Apa sih isinya? Isinya adalah sebuah lafaz atau sigat, bentuk dari permohonan, ucapan, permintaan ampun yang diajarkan atau dicontohkan, diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bunyinya begini: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, wahai Allah, sungguh engkau adalah Tuhan penciptaku, pemilik hidupku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali hanya engkau saja. La ilaha illa anta, khalaqtani, kau telah ciptakan aku wahai Tuhan. Wa ana abduk, dan sungguh aku adalah hamba-Mu, budak sahaya milik-Mu. Wa ana ala ahdik, dan sungguh aku telah berada di atas perjanjian setia denganmu. Wa ana ala ahdik. Kemudian Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Begitupun aku terikat perjanjian denganmu Tuhan, tapi tentunya seukuran kemampuanku saja, sebatas kemampuanku. Wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui atas nikmat yang kau telah anugerahkan padaku, begitupun aku mengakui akan kesalahan dan dosa-dosaku. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Nah, inilah di sini bentuk sigat istighfarnya. Tadi mulai dari Allahumma anta rabbi sehingga abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi, ini adalah gabungan antara tsana, pujian kepada Allah, dan i'tiraf, pengakuan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah aku Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang mampu memberikan ampunan kecuali hanya Engkau sahaja. Nah, ini disebut sayyidul istighfar karena istighfar ini dimulai sebelum permintaan ampun dengan bermacam pujian kepada Tuhan. Bahkan pengakuan ketauhidan dan pengakuan kesalahan sebelum meminta ampunan. Maka disebut dengan sayyidul istighfar. Ibaratnya gini, jangan ujuk-ujuk datang minta. To the point gitu ya. To the point. Datang situ mau perlu apa-apa minta. Tenang dulu. Puji dulu orang yang kita mau minta. Angkat-angkat dulu. Ibaratnya gitu kan ya. Oh, itu berarti penjilat dong. Iya.
Menjilat pada Tuhan nggak apa-apa. Yang nggak boleh menjadi penjilat kepada sesama makhluk tuh Tuhan. Kenapa perlu menjilat pada Tuhan? Jelas, karena Tuhanlah pemilik segala-galanya. Terlebih kita mau minta hal yang besar, yaitu pengampunan dosa dan kesalahan kita. Maka terlebih dahulu kita puja dan puji Allah, serta berikan pengakuan, ikrar ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuan akan nikmat yang Allah berikan pada kita. Pengakuan keterikatan kita dengan Allah dalam perjanjian setia. Baru setelah itu minta ampun. Faghfirli, ini di ujung doang nih. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masyaallah. Maka dari itulah disebut dengan sayyidul istighfar. Sekalipun kalimat istighfar secara bahasa permohonan ampun cukup dalam mengucapkan astaghfirullah atau faghfirli atau rabbighfirli, ya. Kemudian disempurnakan dengan atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilallah. Itu. Nah, di ayat contohnya ayat ke-10 dari Quran surah Nuh. Ini kita lihat di sini Nabi Nuh memerintahkan kaumnya untuk beristighfar dan memberitahukan tentang keutamaan orang yang mau beristighfar. Cuma kalau kita baca dari ayat pertama hingga ayat ke-9, ini sebuah gambaran tentang perilaku umat Nabi Nuh yang tersesat jalan, tidak mau menyembah Allah. Ketika ia berfirman ani'budullah, tidak mau bertakwa kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, bahkan mereka melakukan kesombongan, sikap mereka jumawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Nuh ingatkan, mohonlah ampun atas sikap dan perbuatan kalian. Memang mulai dengan ucapan, tapi ingat kata shadiq tadi, orang yang jujur antara ucapannya dengan perbuatannya. Orang mengucapkan astaghfirullah, 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 atub ilallah ribuan kali, tetapi perbuatannya masih berselisih dengan ucapannya. Maka ucapannya tidak dianggap, yang dilihat adalah perbuatannya. Loh, bukannya Tuhan itu melihat apa yang ada dalam hati? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum allati fi sudurikum. Ya, betul. Tuhan tidak melihat tampak rupa kita. Yang Tuhan lihat adalah apa yang ada di dalam hati kita. Namun ingat, perilaku dan perbuatan adalah cerminan apa yang ada di dalam hati. Maka pastikan ketika mendengarkan perintah Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mintalah ampun kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan maha ghaffar. Apa itu ghaffar, Kang Fahri? Ghaffar itu berbeda makna detailnya dengan ghafur. Nama Allah dalam Al-Quran yang berarti maha pengampun ada 3 bentuk. Ghafir menggambarkan maha pengampun bagi dosa-dosa yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Ghafur, pengampun bagi dosa, ya, sebesar apapun ukuran dosanya, setinggi apapun tumpukan dosanya. Kira-kira Pak Hadi tahu nggak gunung apa yang paling tinggi di dunia? Ayo, kamu di Everest ya? Everest. Salah. Everest atau Himalaya itu nomor 2 di dunia. Apa ya? Yang pertama itu berada di Kepulauan Hawaii. Nama gunungnya Mauna Kea. Kalau Everest itu 8.200 sekian meter tingginya. Kalau Mauna Kea ini tingginya lebih dari 10.000 meter. Tapi jarang diekspos gitu ya? Ya, kenapa jarang diekspos? Karena dia ternyata tersembunyi. Dia berada di dasar lautan. Dasar laut. Ya. Belum laut. Dalam laut, bukan laut. Ya, tapi itu puncaknya nongol. Berarti kan kedalaman laut itu kan lebih dari 10.000 meter. Tuh. Namun sudah tidak aktif lagi. Alhamdulillah. Ya, terakhir lebih kurang tahun 1400-1500-nya. Sampai terjadi seperti apa? Krakatau ya. Ya, bayangkan dalam perut dalam lautan, air pasti kan berguncang itu. Seperti yang terjadi pada Krakatau. Nah, ini gambaran.
nama Allah Ghafur itu Maha Pengampun terhadap dosa sebesar apapun tumpukan dosa itu. Masya Allah. Asal seorang hamba betul-betul mau minta ampun kepada Allah tulus, bukan hanya ucapan aja. Iya. Kalau ucapan namanya apa? Live service ya. Lip service doang. Ya, ada orang bahkan menghina Tuhan, berzikir, beristighfar sambil bikin dosa. Wah, luar biasa. Misalnya menonton hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi istighfar gitu. Astagfirullah. Tapi lihat terus. Astagfirullah. 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 Itu namanya bukan minta ampun, itu namanya. Itu menghina Allah yang Maha Pengampun. Pelecehan ya. Pelecehan. Nah, di Quran surat Nuh ayat 10 ini Allah beritahukan bahwa Allah itu Ghaffar. Apa itu Ghaffar? Berbeda antara Ghafir, Ghafur dan Ghaffar. Kalau Ghaffar ini zat yang Maha Pengampun terhadap dosa yang berkali-kali, berulang-ulang, berbilang-bilang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sebanyak hambanya berbuat dosa lalu minta ampun, sebanyak itu juga Allah berikan ampunan. Nah, sini nih di penutup dari kajian tausiah siang kita hari ini ya. Waktu sudah membatasi kita. Kita buka Quran surah Thaha. Ya, ketika Allah beritahukan tadi dalam Quran surat Nuh tentang keutamaan beristighfar, innahu kana ghaffara. Di ayat ke-11, yursilis sama alaikum midrara. Ayat 12, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Berikutnya, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, kita buka penjelasan ayat ini yang menjadi tema kita, apakah istighfar sekedar ucapan ataukah amal perbuatan. Nah, kita buka Quran surah Thaha ayat ke-82. Di situ tegas jelas Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada hamba-hambanya tentang SOP dalam beristighfar. Kalau kita boleh gambarkan ya Kang Fahri ya. Istighfar ini kalau bahasa kita kan apply. Apply kan? Apply permohonan kan? Permohonan. Permohonan ampun. Nah, maka SOP-nya ada. Ada SOP-nya saja. 4 perkara. 4 perkara. Yang namanya apply. Pengajuan. Pengajuan loh. Iya. Jangan ger. Hah? Ya cukup dengan hanya ucap-ucap doang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini pengajuan. Ya, saya enggak nih nanti ya. Harus ada nih persyaratannya penuhi. Dalam Quran surah Thaha ayat 82 Allah berfirman, wa inni laghaffar. Sungguh aku, ya aku ini kata Allah. Laghaffar, pasti aku adalah zat yang selalu tidak bosan-bosan berulang-ulang kali memberikan ampunan. Berulang-ulang. Berapa banyak dosa? Sampai kapan orang bikin dosa? Sampai kapan kira-kira? Sampai bosan. Sampai bosan itu orang berbuat dosa, barulah Allah bosan berikan ampunan. Selama orang itu nggak bosan bikin dosa, Allah pun nggak bosan berikan ampunan. Itu makna Ghaffar. Tapi ingat, permohonan ampun, pengajuan, apply, ampunan ini ada 4 SOP-nya. Kalau mau diterima, ya. Kalau nggak mau diterima, udah ngoceh aja istighfar. Nggak usah ikut persyaratannya. Siapa tahu. Kita apa gini gambarannya, ya. Mau ngajuin pekerjaan, oke, penuhi 4 syarat ini. Dia nggak punya 4 syarat ini. Kira-kira apa yang dilakukan demi dapat pekerjaan itu? Kan teriak-teriak dong, aku mau kerja dong, aku mau kerja, Tek-tek doang gitu ya. bagi dong, bolehin dong. Hanya keluar-keluar kan? Itu gambar orang yang istighfar ucap pakai mulutnya, tapi tidak dibarengi dengan perbuatannya. Iya. Tidak dipenuhi SOP-nya. Persyaratannya apa gitu nggak dipenuhi? Kira-kira dikasih nggak tuh kira-kira? Enggak lah kayaknya. Harapan kecil. Kecil ya. Siapa tahu dibagi. Siapa tahu ya. Siapa tahu dikasih. Untung-untungan gitu ya. Untung-untungan, siapa tahu disetujui kan Iya, gitu ya. Iya, betul. Udah dah, nggak punya syaratnya, ngoceh terus. Ya kan? Apa syaratnya 4? Yang pertama, liman taba. Bagi orang yang benar-benar kembali dan memperbaiki, kembali dengan meninggalkan perbuatan dosa dan memperbaiki kehidupannya. Meninggalkan dosa. Tinggalkan dulu dosanya. Kalau masih berada di situ, harapan tipis. Iya. Harapan tipis. Makanya kalau dalam bahasa kitab kuning tuh, diantaranya Al-Imamun Nawawi
Dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan syaratnya. Yang pertama, al-iqla' anidzam. Lepaskan diri dari perbuatan dosa. Itu seiring dengan apa yang Al-Quran sebutkan sebagai syarat. Ya, dalam Al-Quran surah Ali Imran, insya Allah di ayat 135 Ali ya. Sebentar, saya bukan tahu salah nih. Ali Imran, ketika Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lihat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 135. Ya, saya takut salah doang. Apa syaratnya? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Jadi syarat pertama, taba. Stop, berhenti, tinggalkan perbuatan dosa itu. Kembalilah kepada Tuhan. Berharap dan minta ampun yang jelas. Tapi syarat pertama apa? Taubat. Artinya berhenti dari dosanya. Yang kedua, wa amana, dan kembali beriman kepada Allah. Iman juga bukan sekedar ucapan, Kang Fahri. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 14, Kang Fahri, ada ayat yang berbunyi, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Jadi iman itu iqrarun bil lisan, diikrarkan, wa tasdiqul bin janan wal amal bil arkan. Itu iman. Karena mana iman asal maknanya aman. Antara iman dengan aman itu satu akar kata, Kang Fahri. Aman. Apanya aman tuh? Nyaman, tentram. Aman, nyaman gitu ya. Jadi kalau orang beriman pada Allah, dia hanya tentram di hatinya dengan Allah, merasa nyaman dengan Allah, nggak mau ganggu Allah, ingin selalu terlihat baik di hadapan Allah. Itulah iman kepada Allah. Iz'an, puncaknya ketundukan yang total. Jadi syaratnya diterimanya pengajuan ampunan, yang pertama berhenti dari dosanya, taubat. Yang kedua beriman, tunduk patuh kepada perintahnya, jauhi larangannya. Yang ketiga wa amila salihan, dan ganti perbuatan dosa dengan amal perbuatan yang baik. Yang keempat, tsumma tada, kemudian berjalan sesuai panduan Al-Quran. Itu 4 syarat diterimanya pengajuan ampunan. Nah, 4 syarat ini amal perbuatan, bukan ucapan. Jadi sejatinya kalau ditanya istighfar itu ucapan atau perbuatan, sejatinya perbuatan. Namun dimulai dengan ucapan, dibuktikan dengan amal perbuatan. 4 perkara tadi: taubat, iman, amal soleh, tsumma tada, hidup berjalan seiring dengan panduan Quran, panduan hidayah, bimbingan Tuhan. Itu 4 syarat SOP pengajuan permohonan ampun kepada Allah agar diterima. Nah, artinya istighfar memang dimulai dengan ucapan, namun dibarengi, dibuktikan dengan amal perbuatan. Dan Allah berfirman, wa hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu akan diberikan balasan, kamu tidak akan diberikan balasan kecuali sesuai dengan apa yang kau amalkan. Ya, sesuai. Apa yang kau perbuat. Kau gak akan mendapatkan ampunan kecuali perbuatanmu menggambarkan orang yang betul memohon ampun padanya. Pengajuan mau diterima, buktikan dengan amal perbuatan. Kan begitu. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Ayat kata Allah, kerjakan, buktikan perbuatan. Ya. Jangan omdo tapi no action. Ya, NATO. No action tak only. Ya kan? Nah, berikutnya ingat, sekian banyak terulang dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman di antaranya, udkhulul jannata
bima kuntum ta'malun. Silahkan masuk surga. Bukan hanya ampunan. Silahkan masuk surga. Tiketnya apa? Tiketnya sesuai dengan amal Amalan perbuatanmu. kita. Maka istighfar itu sejatinya adalah perbuatan. Bukan sekedar ucapan. Begitu Kang Fahri. Masya Allah. Alhamdulillah, setelah kita bersama-sama simak Iwan Ahwat, ternyata istighfar itu bukan hanya ucapan, tapi juga harus dengan perbuatan, Ustaz ya. Nah. Sebuah rangkaian ucapan dan juga perbuatan harus satu kesatuan. Nah, Masya Allah. jazakumullah khair. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Fawaz tadi membuat kita menambah iman kita dan juga menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang bertugas Pak Hari ditemani Ondi dan juga Algi untuk pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.